Deskripsi konsep yang pertama yaitu tentang kualitas audit. Di sini yang termasuk kalimat definisi adalah De Angelo 1981 dalam Christiani dan Nugrahanti 2014 mendefinisikan kualitas audit sebagai probabilitas gabungan untuk mendeteksi dan melaporkan kesalahan yang material dalam laporan keuangan. Kemudian yang termasuk dalam kalimat deskripsi adalah kualitas audit dipandang sebagai kemampuan untuk mempertinggi kualitas pelaporan keuangan perusahaan. Kualitas audit dapat dipengaruhi oleh kompetensi, tekanan waktu, etika, dan pengalaman kerja seorang auditor. Selain itu, kualitas audit dapat diukur berdasarkan kualitas proses, kualitas hasil, dan kualitas tindak lanjut dari hasil audit. Selanjutnya, tabel yang diambil adalah tabel data inflasi di Indonesia selama tahun 2018 sampai tahun 2020 yang bersumber dari Bank Indonesia. Tabel tersebut menunjukkan tingkat inflasi tertinggi di Indonesia pada tahun 2018 berada pada 3,41% di bulan April, sedangkan inflasi terendah berada pada bulan September 2018 yaitu sebesar 2,88%. Beralih pada tahun 2019, inflasi tertinggi adalah 3,49% dan yang terendah yaitu 2,48%. Dan pada tahun 2020, terlihat tingkat inflasi menurun dengan cukup signifikan dengan yang terendah sebesar 1,32% pada bulan Agustus 2020. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tingkat inflasi di Indonesia jika dilihat dari tahun 2018 sampai tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan dari kisaran 3% menjadi kisaran 1%. Berikutnya ada gambar grafik yang menunjukkan pertumbuhan produk domestik bruto tahun 2014 sampai tahun 2020 dalam persen. Grafik ini bersumber dari Badan Pusat Statistik. Grafik tersebut menunjukkan pertumbuhan domestik bruto di Indonesia pada tahun 2014 sebesar 5,01% dan tahun 2015 sebesar 4,88%, tahun 2016 sebesar 5,03%, tahun 2017 sebesar 5,07%, tahun 2018 sebesar 5,17%, tahun 2019 sebesar 5,02%, dan yang terakhir tahun 2020 sebesar minus 2,07%. Maka dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan domestik bruto mengalami penurunan drastis pada tahun 2020. Selanjutnya terdapat konsep yaitu locus of control merupakan salah satu karakteristik kepribadian yang termasuk ke dalam sifat yang dimiliki oleh seorang auditor. Locus of control terbagi menjadi dua, yaitu locus of control internal dan locus of control eksternal. Seorang auditor yang memiliki locus of control internal akan memberikan pengaruh yang positif pada kinerja di saat melaksanakan tugas auditnya, sehingga auditor menganggap locus of control internal sebagai usaha yang harus dilakukan jika ingin berhasil. Sedangkan locus of control eksternal disebabkan oleh faktor-faktor luar yang mengendalikan dan sedikit pengaruhnya antara usaha dengan kesuksesan. Hasil penelitian Dewi dan Wirasedan tahun 2015 menunjukkan bahwa locus of control berpengaruh positif terhadap perilaku disfungsional audit. Kemudian untuk definisinya adalah locus of control merupakan salah satu karakteristik kepribadian yang termasuk ke dalam sifat yang dimiliki oleh seorang auditor. Kemudian deskripsinya adalah locus of control terbagi menjadi dua, yaitu locus of control internal dan locus of control eksternal. Seorang auditor yang memiliki locus of control internal akan memberikan pengaruh yang positif pada kinerja di saat melaksanakan tugas auditnya, sehingga auditor menganggap locus of control internal sebagai usaha yang harus dilakukan jika ingin berhasil. Sedangkan locus of control eksternal disebabkan oleh faktor-faktor luar yang mengendalikan dan sedikit pengaruhnya antara usaha dengan kesuksesan. Hasil penelitian Dewi dan Wirasedan tahun 2015 menunjukkan bahwa locus of control ini berpengaruh positif terhadap perilaku disfungsional audit. Selanjutnya terdapat tabel yaitu dengan deskripsi Bank Dunia dan IMF atau Dana Moneter Internasional mencatat data perbandingan yield dan PDB Indonesia dalam emerging markets tahun 2017. Berdasarkan data tabel 4.4, pertumbuhan PDB Indonesia paling tinggi yaitu 5,07% dibandingkan dengan rata-rata negara lain sebesar 3,76% dan median sebesar 3,77%. Sedangkan untuk yield atau suku bunga surat utang negara Indonesia sebesar 6,32% dan lebih tinggi daripada median yang sebesar 5,2%. Tetapi
yield surat utang negara Indonesia lebih rendah dibandingkan yield surat utang rata-rata negara lain sebesar 6,41%. Tabel 4.4, tabel data perbandingan yield dan PDB Indonesia dalam emerging markets tahun 2017. Di sini ada keterangan, yaitu rata-rata negara lain, median Indonesia, ada yield surat utang sekian, dan pertumbuhan PDB sekian. Sumbernya Bank Dunia IMF 2020 telah diolah kembali. Selanjutnya terdapat gambar yang terlampir berikut. Gambar 3.2, uji normalitas. Sumbernya hasil pengujian EVIUS telah diolah kembali. Dengan deskripsi, hasil pengujian normalitas dengan menggunakan Cerqueira pada gambar di atas mendapatkan probabilitas sebesar 0,810558. Hasil ini lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 atau 5%, yang berarti data berdistribusi normal. Oleh karena itu, uji normalitas sudah terpenuhi. Deskripsi konsep selanjutnya adalah administrasi perpajakan. Definisinya, administrasi perpajakan merupakan seperangkat cara dan prosedur menurut perhitungan assessing, pemungutan collection, atau penagihan enforcing pajak terutang. Lalu deskripsinya, menurut Tanzi pada Huladan Irianto tahun 2011, administrasi perpajakan memainkan suatu peranan krusial untuk menentukan berhasil tidaknya suatu sistem dan kebijakan perpajakan yang diambil oleh suatu negara. Suatu administrasi perpajakan dikategorikan buruk bila administrasi pajak tadi hanya sanggup mengumpulkan pajak pada jumlah yang besar. Menurut sektor perpajakan yang mudah dipajaki, contohnya dengan sistem withholding seperti memajaki penghasilan gaji menurut karyawan, namun tidak sanggup memungut pajak atas sektor-sektor lain yang berpotensi pajaknya besar. Contohnya perusahaan usaha atau para profesional. Selanjutnya ada tabel statistik deskriptif di Papua Barat. Tabel 2.3 menunjukkan bahwa rata-rata tingkat IHK umum di Provinsi Papua Barat selama periode penelitian tercatat rata-rata sebesar 135, dengan tingkat IHK umum terendah sebesar 111,81 dan tertinggi sebesar 162,35. Hasil uji statistik deskriptif pada seluruh variabel menunjukkan bahwa rata-rata tingkat IHK umum di Provinsi Papua Barat selama periode penelitian tercatat rata-rata sebesar 135, dengan tingkat IHK umum terendah sebesar 111,81 dan tertinggi sebesar 162,35. Rata-rata tingkat inflasi terendah selama periode penelitian terjadi pada kelompok trans. Papua Barat pernah mencapai titik tertinggi yaitu pada kelompok bahan makanan. Lalu selanjutnya ada gambar inflasi nasional dan Provinsi Papua Barat. Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa pergerakan inflasi di Papua Barat relatif searah dengan pergerakan inflasi nasional, dengan kecenderungan di Provinsi Papua Barat melewati rata-rata inflasi nasional di akhir periode pengamatan. Keadaan tersebut diakibatkan oleh masih tingginya tingkatan ketergantungan Provinsi Papua Barat terhadap ketersediaan pasokan komoditas volatile food dan kebijakan pemerintah dalam bentuk administered price yang masih jadi aspek utama yang mendorong peningkatan inflasi. Sehubungan dengan perihal tersebut, kajian persistensi inflasi butuh pula didukung dengan analisis mengenai penyebab persistensi inflasi. Kutipan konsep alinea selanjutnya memiliki definisi yaitu basis akuntansi merupakan dasar akuntansi untuk menetapkan kapan suatu transaksi diakui atau dicatat. Sedangkan pada deskripsinya terletak pada kalimat pengajuan atau pencatatan transaksi tersebut akan berpengaruh pada laporan keuangan. Jika suatu transaksi belum diakui, berarti itu tidak dicatat dalam sistem akuntansi, sehingga tidak akan muncul dalam laporan keuangan. Sebaliknya, jika suatu transaksi sudah diakui, maka transaksi itu akan dicatat dalam sistem akuntansi, sehingga merefleksikan isi dari laporan keuangan tersebut. Berdasarkan analisis pada tabel di bawah ini, kita dapat mengetahui pada tahun 2010,
memiliki nilai debt ratio sebesar 49,85%, di mana didapat dari perbandingan antara total hutang sebesar 97,312,144,535 terhadap total aktiva sebesar 195, 194, 274, 278. Pada tahun 2011 dapat terlihat nilai debt ratio menurun, yaitu sebesar 23,11%. Hal ini didapat dari perbandingan antara total hutang sebesar 78 sekian terhadap total aktiva sebesar 337 sekian. Pada tahun 2012 dapat terlihat bahwa nilai debt ratio meningkat menjadi 42,64%, di mana didapat dari total nilai hutang sebesar 160 sekian terhadap total aktiva sebesar 376,656 sekian. Pada tahun 2013 juga dapat terlihat bahwa nilai debt ratio meningkat menjadi 52,43. Dan 2014 dapat terlihat jika debt ratio mengalami peningkatan pula sebesar 57,69%. Selanjutnya terdapat gambar yang merupakan sebuah grafik, di mana berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa pada tahun 2010 memiliki utang lancar sebesar 71,059,651. Kemudian pada tahun 2011 hingga 2013 mengalami kenaikan, sedangkan pada tahun 2014 mengalami penurunan. Pertumbuhan aktiva lancar perusahaan pada tahun 2010 adalah sebesar 48,091,619. Dan pada tahun 2011 naik menjadi 72,618,921. Lalu pada tahun 2012 mengalami penurunan menjadi 40.935.891. Lalu pada tahun 2013 naik menjadi 49.141.920. Dan pada tahun 2014 turun menjadi 27.793.910. Konsep selanjutnya yaitu mengenai computer anxiety. Computer anxiety dapat didefinisikan sebagai kecenderungan seseorang menjadi susah, khawatir, atau ketakutan mengenai penggunaan teknologi atau komputer pada masa yang sekarang ataupun masa yang akan datang. Yuda dan Hermanta 2014. Computer anxiety berpengaruh negatif terhadap keahlian kinerja karyawan keuangan dalam mengoperasikan program komputer keuangan. Hal ini berarti apabila seseorang memiliki computer anxiety yang rendah, maka seseorang tersebut cenderung akan memiliki keahlian yang tinggi. Definisinya yaitu pada kalimat computer anxiety dapat didefinisikan sebagai kecenderungan seseorang menjadi susah, khawatir, atau ketakutan mengenai penggunaan teknologi atau komputer pada masa yang sekarang atau masa yang akan datang. Deskripsinya, computer anxiety berpengaruh negatif terhadap keahlian kinerja karyawan keuangan dalam mengoperasikan program komputer keuangan. Hal ini berarti apabila seseorang memiliki computer anxiety yang rendah, maka seseorang tersebut cenderung akan memiliki keahlian yang tinggi. Tabel, yaitu tabel kriteria pemilihan sampel. Jumlah populasi sebanyak 524 orang pegawai yang bekerja pada 35 LPD yang tersebar di Kota Denpasar. 35 lembaga pengkreditan desa tersebut tersebar di 4 kecamatan, yaitu sebanyak 10 LPD di Kecamatan Denpasar Utara, 12 LPD di Kecamatan Denpasar Timur, 11 LPD di Kecamatan Denpasar Selatan, dan 2 LPD di Kecamatan Denpasar Barat. Penyampaian atas responden dilakukan dengan metode purposive sampling dengan ketentuan bahwa karyawan tersebut mengoperasikan komputer keuangan yaitu bendahara, kasir, bagian dana, dan bagian kredit. Pada gambar, perkembangan UMKM di Indonesia tahun 2010 sampai dengan 2018. Pada tahun 2018 terdapat 64.194.057.000 UMKM yang ada di Indonesia atau sekitar 99% dari total unit usaha, dan sektor UMKM juga telah mempekerjakan 116.978.631 tenaga kerja atau sekitar 97% dari total tenaga kerja di sektor ekonomi dari Permenkop UKM 2018. Pada tahun 2018, UMKM menyumbang PDB atau atas dasar
Harga berlaku sebesar 61,07% secara nasional, Kemenkop UMKM 2018. Grafik pertama menyajikan perkembangan UMKM di Indonesia sejak tahun 2010 sampai dengan 2018. UMKM di Indonesia mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Nah, untuk yang selanjutnya adalah konsepnya adalah pengusaha atau wirausaha. Nah, di sini definisinya menurut Sumardi tahun 2007 menjelaskan bahwa pengusaha atau wirausaha merupakan seorang yang menciptakan sebuah usaha atau bisnis yang diharapkan dengan risiko dan ketidakpastian untuk memperoleh keuntungan dan mengembangkan bisnis dengan cara membuka kesempatan. Bentuk deskripsinya sendiri memanfaatkan sumber daya yang diperlukan menjadi entrepreneur bagi mahasiswa perlu ditunjang oleh setiap politeknik dalam menunjang minat berwirausaha bagi alumninya. Politeknik perlu menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya bagi mahasiswa untuk menjadi individu yang berintegritas, terpercaya, memiliki kemampuan berusaha, berkomunikasi, bekerja sama, dan berkepribadian. Nah, untuk tabelnya sendiri, tabel 1 menunjukkan bahwa dari tingkat pendidikan UKM di Surabaya yang total 150 orang yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah mayoritas berkependidikan SLA yaitu 48%. Kedua adalah S1 yaitu 26%. Ketiga adalah sekolah dasar yaitu 14%. Keempat adalah SLTP yaitu 11,33%. Dan yang paling sedikit adalah S2 yaitu ada hanya 0,67%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa UKM di Surabaya termasuk memiliki pendidikan tinggi yaitu SLA ke atas. Hal ini dapat digunakan sebagai motivator bahwa lulusan sekolah tinggi tidak harus mencari kerja namun bisa berwirausaha sendiri dan bahkan dapat merekrut tenaga kerja. Nah, selanjutnya adalah gambar. Judulnya itu adalah persepsi masyarakat tentang tantangan pengembangan e-wallet syariah. Sumbernya dari data yang diolah. Nah, berdasarkan grafik di atas, hal ini terbukti bahwa dari data penelitian yang penulis kumpulkan mengenai tantangan e-wallet, mayoritas pendapat pertama yaitu literasi masyarakat yang kurang tentang e-wallet syariah, 55%, serta regulasi yang menguatkan e-wallet 20%. Infrastruktur 7%, sumber daya manusia 11%, serta dari 8% yang menjawab lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat yang mendukung masih belum kuat serta masih ada banyak stigma negatif terhadap syariah seperti yang tertera pada gambar 6. Kemudian konsep selanjutnya, definisi struktur modal menurut Anastasia dan Lorenza tahun 2019 merupakan pembelanjaan permanen di mana mencerminkan pertimbangan antara sejumlah utang jangka panjang dengan modal sendiri. Kemudian kalimat selanjutnya hingga akhir merupakan deskripsinya. Kemudian berikutnya tabel. Dapat dilihat tabel tersebut berdasarkan data Similarweb kategori marketplace di Indonesia pada bulan Januari. Peringkat pertama, marketplace yang paling sering dikunjungi adalah Tokopedia dengan traffic share sebesar 34,04%. Kemudian diikuti oleh Shopee di peringkat kedua dengan traffic share sebesar 29,78%. Dan di peringkat ketiga terdapat Bukalapak dengan traffic share sebesar 8,23%. Lalu di peringkat keempat terdapat Lazada dengan total traffic share 7,11%. Dan di peringkat terakhir ditutup oleh Blibli dengan traffic share sebesar 4,22%. Kemudian ada gambar, dapat dilihat pada gambar di atas bahwa Tokopedia dan Shopee unggul dengan perbedaan yang signifikan. Peringkat 1 dan 2 yaitu Tokopedia dan Shopee hanya berbeda 4,26% saja. Sedangkan perbedaan dari peringkat 2 ke 3 yaitu Shopee dan Bukalapak mencapai 21,55%. Ini menunjukkan bahwa Tokopedia dan Shopee merupakan marketplace yang paling populer dan diminati oleh masyarakat.
Untuk selanjutnya, konsep yang saya gunakan ialah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ini merupakan proses di mana terjadi kenaikan produk nasional bruto real atau pendapatan nasional real. Jadi, perekonomian dikatakan tumbuh atau berkembang bila terjadi pertumbuhan output real. Definisi pertumbuhan ekonomi yang lain adalah bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi bila ada kenaikan output per kapita. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan kenaikan tarif hidup diukur dengan output real per orang. Jadi di sini yang merupakan kalimat definisi ialah pertumbuhan ekonomi merupakan proses di mana terjadi kenaikan produk nasional bruto real atau pendapatan nasional real. Dan selanjutnya yang menjadi deskripsi ialah jadi perekonomian dikatakan tumbuh atau berkembang bila terjadi pertumbuhan output real. Definisi pertumbuhan ekonomi yang lain adalah bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi bila ada kenaikan output per kapita. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan kenaikan tarif yang diukur dengan output real per orang. Lalu untuk selanjutnya, tabel data yang saya buat yaitu mengenai pertumbuhan PDB menurut lapangan usaha tahun 2020 dalam satuan persen yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Indonesia. Jadi di sini dapat dideskripsikan bahwa BPS atau Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa pertumbuhan PDB menurut lapangan usaha pada tahun 2020 banyak mengalami penurunan. Hal tersebut dapat kita lihat pada tabel di atas. Hanya sekitar pertanian yang mengalami pertumbuhan sebesar 1,75%, sedangkan pada sektor pertambangan dan penggalian mengalami penurunan sebesar minus 1,95%. Dan pada industri pengolahan itu penurunan juga sebesar minus 2,93%. Pada sektor lainnya juga mengalami penurunan sekitar minus 1,97%. Pada sektor perdagangan dan reparasi juga mengalami penurunan yaitu minus 3,72%, dan yang paling besar penurunannya itu terdapat pada sektor perdagangan dan reparasi yang mencapai minus 15,04%. Selanjutnya dari deskripsi sebelumnya dapat dibuat sebuah grafik data yang menunjukkan pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB dari tahun 2014 sampai tahun 2020. Sehingga ini dapat dideskripsikan bahwa Badan Pusat Statistik melaporkan pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB pada tahun 2014 sampai tahun 2020 seperti pada grafik di atas. Sehingga kita dapat melihat bahwa pertumbuhan PDB sejak tahun 2014 sampai 2019 itu tidak terlalu mengalami perubahan yang signifikan. Sehingga perubahan ini terjadi signifikan malah di tahun 2020, dan dimana ini menunjukkan bahwa PDB mengalami penurunan yang sangat drastis hingga menyentuh angka minus 2,07%. Selanjutnya ada deskripsi konsep dari saya yang bertema globalisasi. Robertson mendefinisikan globalisasi sebagai suatu konsep yang menekankan baik pada kondisi dunia dan intensifikasi kesadaran dunia secara keseluruhan. Dalam pandangan Robertson, globalisasi merujuk pada perkembangan yang bersifat akseleratif dan meluas, yang mempengaruhi cara hidup, pandangan, serta keinginan manusia yang akan selalu berubah. Globalisasi merupakan tahap lanjut dari modernisasi, yang secara fundamental merombak berbagai segi-segi kehidupan, serta melibatkan unsur-unsur yang saling terkait dan membentuk konfigurasi tatanan yang baru yang bersifat mengglobal. Yang kedua ada tabel. Dari tabel di samping dapat disimpulkan bahwa IPM di 33 provinsi di Indonesia masih mengalami perbedaan yang signifikan. Persebaran persentase IPM di Indonesia belum merata. Wilayah paling timur di Indonesia yaitu Provinsi Papua memiliki IPM dengan angka terkecil. Range IPM dengan kisaran angka 75 sampai dengan 80% hanya dimiliki oleh 8 provinsi di Indonesia. Meskipun IPM Indonesia secara keseluruhan meningkat, namun terlihat perbedaan angka IPM yang cukup jauh antara beberapa provinsi di Indonesia. Selanjutnya di sini ada grafik. Dari pie chart di samping dapat dilihat produk yang paling banyak diproduksi adalah roti mocha. Roti coklat adalah produk kedua terbanyak diproduksi yaitu 23% setelah roti mocha. Kemudian di urutan selanjutnya ada roti kelapa sebesar 19%, roti keju 18%,
pia kacang hijau 12%, dan di urutan terakhir ada pia coklat sebesar 1%. Namun terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara produksi pia coklat dan produk lainnya. Sekian presentasi dari kelompok 4, terima kasih.